Beberapa waktu lalu, gue membaca sebuah surat kabar dari Australia bernama The Sydney Morning Herald yang berkata bahwa hotspot coronavirus berikutnya di dunia adalah di Indonesia. Dari artikel yang tidak terlalu panjang ini, dia memulai dengan sebuah kalimat yang cukup simpel, tetapi mampu untuk menyimpulkan apa isi dari artikel ini. Dia berkata bahwa sebagian besar negara di Asia Timur dan Asia Selatan berhasil mengurangi atau meratakan kasus coronavirus, tetapi Indonesia kalah dalam peperangan melawan coronavirus. Artikel ini berhasil menimbulkan keingintahuan gua untuk mencari tahu emang seberapa parah sih sebenarnya kasus coronavirus di Indonesia. Lalu ada berita yang cukup menarik dan banyak dibahas minggu lalu di Indonesia tentang kemarahan Presiden Jokowi kepada para menteri. Video ini diupload oleh YouTube Sekretariat Presiden. Gua akan tunjukin bagian paling menarik buat gua dari pidato presiden tersebut. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Dalam video tersebut, Presiden Jokowi menyebut beberapa pernyataan yang cukup menarik dan menggelitik buat gua. Yang pertama tentunya adalah pada waktu beliau berkata bahwa saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Dan yang kedua adalah pada saat beliau menyebut istilah linear dalam pidatonya. Gua bukanlah orang matematik, tapi gua paham betul bahwa linear dan normality adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam matematika. Gua kasih contoh sederhana dari Google. Jika teman-teman ketik linear dan normality, maka teman-teman akan menemukan begitu banyak hal yang berhubungan antara dua hal itu, terutama jika kita bicara linear regression dan normality assumption. Beberapa hal tadi menimbulkan keingintahuan gua untuk melihat data coronavirus di Indonesia. Jika kita masuk ke website ini, sampai tanggal 5 di bulan Juli ini, Indonesia berada di peringkat 26 dunia dengan total kasus lebih dari 63.000 pasien. Lalu jika kita klik data hariannya dan kita lihat grafik penambahan kasus per harinya, ada suatu pola yang sangat menarik, terutama jika kita mengambil 7-day moving average. Jika kita bisa menarik sebuah garis lurus, maka pola penambahan kasus harian di Indonesia sangat mirip dengan sebuah kurva linear regression sederhana. Penampakan kurva yang seperti ini membuat gue pengen tahu persamaan regresi linear sederhana dari kasus harian corona di Indonesia. Gue pun menemukan sebuah website di mana kita bisa mendownload data COVID seluruh dunia. Dari website ini, gue coba download data penambahan kasus harian setiap hari. Dari file Excel-nya, kita bisa melihat penambahan kasus corona setiap hari dari tanggal 31 Desember 2019. Sekarang kita coba lihat data harian Indonesia dan membuat sebuah kurva linear sederhana. Dan gue mencoba membuat kurva linear ini dari tanggal 31 Desember 2019. Seperti yang teman-teman lihat, kurva regresi linear sederhana dari kasus harian di Indonesia sangatlah bagus. Hal ini bisa ditunjukkan dari nilai R-square yang mencapai 0,78. Banyak orang menyebut bahwa kurva regresi linear adalah bagus jika nilai R-square-nya di atas 0,7. R-square sendiri bisa diartikan secara kasar sebagai berapa persen variasi di Y, atau di kasus ini adalah kasus harian COVID, yang bisa dijelaskan oleh variabel X atau hari. Sehingga bisa dibilang bahwa persamaan ini mampu menjelaskan 78% kasus harian COVID di Indonesia. Sekarang bagaimana jika kita coba membuat persamaan dari hari pertama COVID terdeteksi di Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Hasilnya melonjak cukup tajam, di mana nilai R-square-nya sekarang adalah 0,86
dari sebelumnya 0,78, alias 86% kasus harian COVID di Indonesia bisa dijelaskan dari sebuah persamaan regresi linear sederhana. Lalu gue pun penasaran bagaimana kurva regresi linear dari 212 negara lainnya di dunia. Untuk melakukan hal itu, gue melakukan regresi linear dengan sebuah coding sederhana dan ingin menampilkan R-square dan beberapa parameter lain dari semua negara di dunia. Sesudah kita mendapatkan hasilnya, gue mencoba mengurutkan negara-negara tersebut berdasarkan R-square dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dan ternyata, Indonesia berada pada nomor 4 dunia dengan R-square 0,78 yang sama dengan R-square yang kita dapat dari sebelumnya di Excel. Bahkan, jika kita memasukkan nilai R-square menggunakan data dari tanggal 2 Maret yang menghasilkan R-square 0,87, maka mungkin Indonesia berada pada peringkat ketiga menggeser Bolivia. Karena R-square Bolivia adalah 0,796, sedangkan R-square Indonesia menggunakan tanggal 2 Maret adalah 0,87. Nah, ada dua interpretasi utama yang gue dapat saat melihat hasil regresi Indonesia yang sangat bagus dari data COVID 4 bulan ke belakang. Yang pertama adalah, jangan kaget jika akan ada rekor-rekor kasus harian tertinggi lainnya di hari-hari ke depan. Ada sebuah model matematika yang dibuat menggunakan persamaan eksponensial menggunakan data-data pada awal pandemi di Indonesia. Model ini membuat 3 simulasi berdasarkan level intervensi yang dilakukan dan meramalkan 3 kemungkinan puncak kasus harian COVID di Indonesia, yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni. Tetapi kenyataannya, bahkan setelah 4 bulan pandemi ini, kita bahkan tidak tahu kapan puncak kasus harian COVID di Indonesia. Tetapi gue lebih tertarik membahas interpretasi gue yang kedua dari analisa regresi linear sederhana ini. Sebuah persamaan regresi linear yang memiliki nilai R-square yang tinggi mengartikan bahwa laju penambahan kasus harian COVID adalah cukup konstan atau stabil selama 4 bulan ini. Lalu, apa artinya ini? Gue langsung teringat sebuah artikel ilmiah dari peneliti di University College London, UCL di Inggris. Jika kita lihat data metrik dari artikel ini, artikel yang dipublish pada tahun 2009 ini, atau lebih dari 10 tahun yang lalu, sudah disitasi oleh 400-an artikel ilmiah lainnya dan hampir 1.300 artikel ilmiah ataupun non-ilmiah. Bisa dibilang, artikel ini adalah salah satu rujukan utama dari berbagai artikel tentang dunia psikologi atau perilaku manusia. Salah satu temuan utama dari artikel ini adalah manusia membutuhkan 18 sampai 254 hari untuk membentuk sebuah perilaku baru. Dan nilai median atau nilai tengahnya adalah 66 hari atau sekitar 2 bulan. Dan gua pun bertanya, mungkinkah laju penambahan COVID yang cukup stabil selama 4 bulan ini akan membuat orang Indonesia memiliki sebuah habit atau perilaku yang baru, di mana penambahan kasus harian COVID akan dianggap sebagai sesuatu yang normal? Lalu gue teringat sebuah ilustrasi sederhana tentang perilaku manusia bernama The Boiling Frog. Ilustrasi ini berkata bahwa jika sebuah kodok hidup dimasukkan ke dalam sebuah panci yang berisi air yang mendidih, maka kodok itu akan langsung melompat keluar. Tetapi, jika kodok itu dimasukkan ke dalam panci berisi air suhu normal yang kemudian dipanaskan perlahan, maka kodok tersebut tidak akan merasa bahaya atau merasa normal. Dan pada akhirnya, kodok tersebut akan mati di dalam panci berisi air yang sudah mendidih. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa banyak orang tidak menyadari sebuah bahaya yang datangnya perlahan atau bertahap. Inilah yang mungkin membedakan sikap seseorang jika melihat sebuah pola kenaikan yang bersifat linear dan eksponensial. Pola eksponensial membuat kasus harian melonjak drastis dan otomatis akan menghentak semua orang secara tiba-tiba. Sama seperti ilustrasi si kodok tadi yang dimasukkan ke dalam panci air mendidih. Kebalikan dari pola eksponensial, pola kenaikan linear akan membuat orang merasa santai dan seolah semuanya baik-baik saja. Lalu hari ini gue membaca sebuah berita menarik di media massa yang menyebutkan bahwa 1 dari 2 orang di DKI Jakarta berpikir bahwa risiko terkena COVID adalah sangat kecil. Temuan kedua mereka adalah setengah responden berpikir
bahwa peluang orang terdekat mereka terkena COVID adalah sangat kecil. Gua kurang tahu bagaimana mereka mendesain interviewnya. Tetapi jika mereka memakai 5 opsi jawaban Likert scale atau skor 1-5, di mana 1 adalah sangat kecil dan 5 adalah sangat besar, maka setengah dari semua respondennya memilih opsi skor terendah atau 1. Jika kita masuk sedikit ke konsep psikologi manusia, bagian ini masuk ke dalam perception of risk, khususnya perception of vulnerability atau persepsi kerentanan, yang bisa diartikan sebagai persepsi seseorang mengenai peluang atau kemungkinan dirinya terkena sebuah penyakit. Dalam konsep psikologi yang gue tahu, perception of vulnerability adalah salah satu pendorong utama dari sebuah willingness atau intention atau niat seseorang untuk melakukan atau mengeksekusi suatu aktivitas atau perilaku. Jika perception of vulnerability seseorang rendah, maka cukup sukar untuk mengubah perilaku orang tersebut. Jika gua gabungkan cerita-cerita sebelumnya, di mana penambahan kasus harian COVID di Indonesia naik secara perlahan selama 4 bulan, dan banyak masyarakat berpikir bahwa peluang dia terkena COVID adalah sangat rendah, maka mungkin hipotesis gua tentang habit baru, atau gua sebut sebagai the bad new normal, adalah benar. Tidak afdol sepertinya jika kita tidak membahas soal norm atau norma sosial yang juga berpengaruh signifikan dalam perilaku dan persepsi seseorang. Bisa dibilang, hukum dasar norm adalah orang yang banyak akan mempengaruhi orang yang lebih sedikit. Salah satu bagian norm adalah injunctive norm, yang diartikan secara sederhana sebagai persepsi tentang suatu perilaku atau pandangan yang biasanya disetujui atau dianggap wajar dan normal oleh banyak orang. Kalau kita balik ke video Pak Presiden sebelumnya, bahwa ada menteri yang berpikir bahwa COVID adalah sesuatu yang normal, menurut gua itu adalah hal yang wajar-wajar saja jika melihat kenyataan bahwa banyak penduduk Indonesia yang sepertinya mulai berpikir bahwa COVID adalah sesuatu yang normal, atau banyak orang mulai mentoleransi kasus COVID yang terjadi di sekitarnya. Atau mungkin ada menteri yang berpikir bahwa jika penduduk Indonesia saja sudah tidak panik alias feeling normal, kenapa gue harus panik? Hukum dasar norm berlaku di sini, di mana orang banyak mempengaruhi orang yang lebih sedikit. Lalu jangan lupakan aspek kedua dari norm, yang disebut sebagai descriptive norm. Jika injunctive norm berhubungan dengan apa yang dianggap normal oleh orang lain, maka descriptive norm adalah sebuah persepsi kenormalan yang berasal dari melihat perilaku orang lain. Contohnya adalah, jika gua lihat dengan mata kepala gua sendiri bahwa banyak orang tetap pergi keluar selama COVID, maka gua akan ikutin perilaku mereka. Ibaratnya, dari mata turun ke hati dan pikiran, lalu ke perilaku. Untuk mengakhiri video ini, gua ingin bertanya kepada setiap orang, apa arti sebenarnya dari the new normal? Gua berharap itu tidak berarti bahwa penambahan kasus harian COVID adalah sesuatu yang dianggap normal dan wajar oleh banyak orang. Singkatnya, gua gak mau Indonesia jadi si kodok tadi, ditaruh dalam air yang dipanaskan perlahan, dan pada akhirnya mati dalam sebuah ketidaksadaran. Ini bukan the new normal yang gua dan lu harapkan, bukan?